kelahiran dan evolusi lembaga perwakilan rakyat di Indonesia mencerminkan perubahan politik dan sosial signifikan sepanjang sejarah negara ini. Nah, berikut penjelasan perubahan lembaga perwakilan dari masa ke masa. Yang pertama, masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, konsep perwakilan politik muncul melalui lembaga-lembaga seperti Volksraad atau Dewan Rakyat yang didirikan pada tahun 1918. Namun, lembaga ini memiliki ciri otoritarian dan tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia secara demokratis. Yang kedua, era kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem perwakilan rakyat mengalami evolusi yang signifikan. Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar sementara yang mengatur lembaga legislatif. Yang ketiga, Orde Lama. Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, terjadi berbagai perubahan struktural dalam sistem politik. Yang keempat, Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, lembaga perwakilan rakyat mengalami sentralisasi dan kontrol yang kuat oleh pemerintah. Kelima, reformasi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang menyebabkan perubahan sistem politik. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Yang pertama, representasi proporsional adalah sistem pemilihan di mana kursi di badan legislatif dialokasikan kepada partai-partai politik yang sebanding dengan jumlah suara yang mereka peroleh dalam pemilu. Nah, berikut beberapa bentuk sistem ini, yaitu pertama, daftar partai. Pemilih memilih partai bukan individu, dan partai menempatkan kandidat mereka dalam daftar yang telah disusun sebelumnya. Kursi dibagi berdasarkan presentasi suara yang diperoleh setiap partai. Transfer suara tunggal. Pemilih memberi peringkat pada kandidat secara preferensial. Kandidat yang memenuhi kuota tertentu berdasarkan suara preferensi pertama dan redistribusi suara surplus atau suara dari kandidat yang dieliminasi mendapatkan kursi. Yang kedua, representasi mayoritas adalah sistem di mana kursi di badan legislatif diberikan kepada kandidat atau partai yang mendapatkan mayoritas suara. Ada beberapa jenis sistem tersebut. Sistem two-round atau runoff. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan mayoritas absolut dalam putaran pertama, putaran kedua diadakan antara dua kandidat yang teratas. Sistem mayoritas alternatif atau AV. Pemilih memberikan peringkat pada kandidat, dan jika tidak ada yang mendapatkan mayoritas, kandidat dengan suara terendah dieliminasi dan suara mereka dialokasikan kembali berdasarkan preferensi kedua. Teori keterwakilan dalam sistem politik mengacu pada berbagai gagasan tentang bagaimana wakil-wakil yang terpilih seharusnya bertindak dan bertanggung jawab kepada pemilih. Berikut beberapa teori tersebut. Teori mandat, wakil-wakil terpilih harus mengikuti keinginan dan mandat yang diberikan oleh pemilih. Artinya, mereka harus memperjuangkan kebijakan dan kepentingan yang sesuai dengan janji kampanye dan keinginan konstitusi mereka. Teori kepercayaan. Teori ini berpendapat bahwa wakil-wakil terpilih harus bertindak berdasarkan penilaian terbaik mereka sendiri, bukan hanya sekedar mengikuti keinginan pemilih. Teori deskriptif, yang menekankan pentingnya badan perwakilan yang mencerminkan komposisi demografis masyarakat secara keseluruhan, termasuk aspek-aspek seperti gender, etnisitas, agama, dan kelas sosial. Teori responsif. Menurut teori ini, wakil-wakil terpilih harus selalu berkomunikasi dengan pemilih mereka dan responsif terhadap ketumbuhan dan keinginan mereka selama masa jabatannya, bukan hanya saat kampanye pemilu. Yang kelima, teori substantif, yang mana berfokus pada hasil dan tindakan nyata yang dilakukan oleh wakil-wakil untuk memperjuangkan kepentingan konstituen mereka, bukan hanya pada identitas atau karakteristik pribadi wakil. Indonesia menerapkan beberapa aspek dari teori keterwakilan dalam sistem politiknya. Yang pertama, representasi proporsional. Indonesia menggunakan sistem ini untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam pemilu legislatif, partai politik menerima kursi sebanding dengan presentasi suara yang mereka peroleh di masing-masing daerah pemilihan. Sistem ini sejalan dengan teori deskriptif dan substantif keterwakilan. Yang kedua, sistem multipartai. Keberadaan banyak partai politik di Indonesia mencerminkan pluralitas masyarakat dan memungkinkan penerapan teori deskriptif keterwakilan. Partai-partai seringkali mencerminkan basis-basis etnis, agama, dan regional tertentu meskipun dengan tantangan fragmentasi politik. Yang ketiga, keterwakilan gender. Indonesia telah mengambil langkah untuk meningkatkan keterwakilan gender dengan menerapkan kuota gender dalam
Calon legislatif. Partai politik diwajibkan untuk memasukkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon mereka yang mencerminkan penerapan teori deskriptif keterwakilan. Yang keempat, wakil daerah atau Dewan Perwakilan Daerah atau DPD memberikan platform bagi keterwakilan daerah dalam proses legislasi nasional. Ini adalah contoh dari teori substantif keterwakilan karena DPD berperan dalam mengusulkan, membahas, dan memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Tipe keterwakilan yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, keterwakilan deskriptif, mengacu pada keterwakilan yang mencerminkan karakteristik demografis dari populasi seperti gender, etnisitas, agama, atau kelas sosial. Tujuannya adalah agar badan perwakilan memiliki komposisi yang serupa dengan masyarakat yang diwakilinya. Contohnya di Indonesia, menerapkan kuota gender dalam pemilihan legislatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Selain itu, adanya kursi yang dialokasikan untuk perwakilan daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mencerminkan upaya untuk keterwakilan regional. Yang kedua, keterwakilan substantif, yang berfokus pada upaya wakil untuk memperjuangkan kepentingan dan isu-isu yang relevan bagi konstitusi mereka. Ini tidak selalu berkaitan dengan identitas wakil, tetapi lebih kepada tindakan dan kebijakan yang mereka dukung, seperti banyak wakil rakyat di Indonesia berusaha memperjuangkan isu-isu spesifik yang relevan bagi konstitusi mereka, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, keterwakilan formal, yang merujuk pada struktur dan prosedur resmi yang ada dalam sistem politik untuk memilih wakil-wakil. Ini termasuk mekanisme pemilihan, pembentukan badan legislatif, dan aturan formal yang mengatur proses keterwakilan. Yang dimana proses pemilihan umum di Indonesia, baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, maupun presiden, adalah contoh keterwakilan formal. Keempat, keterwakilan simbolik adalah representasi di mana keberadaan wakil tertentu memberikan makna simbolik bagi kelompok yang mereka wakili. Hal ini seringkali memberikan rasa keterhubungan dan pengakuan bagi kelompok tersebut, meskipun tidak selalu diikuti oleh tindakan substantif. Seperti di Indonesia, sering mengangkat tokoh-tokoh dari berbagai latar etnis dan agama ke dalam posisi penting dalam pemerintahan sebagai simbol eksklusivitas. Dan kelima, keterwakilan responsif, merujuk pada sejauh mana wakil-wakil politik mendengarkan, berinteraksi, dan memproses kebutuhan serta keinginan konstituen mereka. Wakil responsif cenderung sering berkomunikasi dengan pemilih dan membuat keputusan berdasarkan masukan dari konstitusi. Seperti banyak anggota legislatif dan pejabat publik Indonesia berusaha menunjukkan responsivitas mereka terhadap kebutuhan konstitusi melalui kunjungan lapangan, reses, dan dialog publik. Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia memiliki beberapa sifat utama yang mencerminkan peran dan fungsi dalam sistem politik dan pemerintah, yaitu yang pertama, legislatif. Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia memiliki fungsi utama sebagai badan legislatif, yang berarti mereka bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Ada dua lembaga legislatif di Indonesia. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang mana memberikan pertimbangan dan usulan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Yang kedua, representatif. Lembaga perwakilan rakyat mencerminkan sifat ini, yang berarti mereka harus mewakili suara dan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pengawasan. Salah satu fungsi penting dari lembaga perwakilan rakyat adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif. DPR memiliki hak untuk meminta keterangan, melakukan investigasi, dan mengawasi kebijakan serta program yang dijalankan oleh pemerintah. Yang keempat, penganggaran. Dalam proses penganggaran, DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam proses ini, DPR bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas nasional. Yang kelima, aspiratif. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR dan DPD harus menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka sering melakukan riset, kunjungan kerja, dan dialog publik untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan dari konstituen mereka. Yang keenam, desentralisasi, yang dimana Indonesia mencerminkan prinsip ini di mana ada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. DPD misalnya berperan untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional, membantu menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah.